Bagaimana masyarakat menindaklanjuti situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, demikian pula dengan anggota Palang Merah Indonesia Provinsi Bali yang baru saja memperingati Hari Palang Merah Sedunia pada 8 Mei 2020 lalu secara daring. Namun protokol yang harus dilakukan oleh para anggota PMI Bali ini sedikit lebih banyak, karena juga harus melakukan tes pada pendonor dan darah yang didonorkan agar terbebas dari COVID-19. Sekretaris PMI Provinsi Bali, Nyoman Puasa Aryana menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19, PMI Bali telah mampu memenuhi standar kebutuhan darah sebesar 98%, yang artinya kebutuhan darah setiap tahun sebanyak 45.000 kantong masih terpenuhi. Jadi terkait dengan peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang dilakukan secara serentak khususnya di Indonesia, ya dalam perayaannya pada tahun ini kita lakukan tidak seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu ya, dalam kondisi yang normal begitu. Jadi biasanya kita melakukan apel siaga dengan mengerahkan beberapa komponen dari Palang Merah itu sendiri, baik pengurus, mulai dari pengurus, para relawan, staf markas yang semua terlibat, itu yang biasa-biasa tahun lalu kita kan. Tetapi untuk peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang kita lakukan pada tanggal 8 Mei yang lalu ini, ya secara khusus kita mengikuti dan dipedomani oleh PMI Pusat untuk melakukan kegiatan itu secara menggunakan media online ya. Terkait dengan transfusi darah yang kami lakukan ya melalui unit transfusi darah kami yang ada di RSUP yang itu kantor kami ada di sana khusus untuk UTD, dan termasuk juga teman-teman kita yang ada di kabupaten kota. Memang pasca pandemi corona ini memang dirasakan ada penurunan gitu, ada penurunan peserta donor yang melakukan donor darah karena ada berbagai hal, terutama kita sekarang sesuai dengan protokol penanganan COVID ini dengan adanya social distancing, tidak boleh melakukan kumpul banyak, itu kan ada beberapa komponen-komponen yang secara rutin yang melakukan donor darah akhirnya awalnya menunda, tetapi sesuai dengan protokol donor darah yang dikeluarkan oleh PMI Pusat, langsung juga dihimbau oleh Bapak Ketua Umum. Jadi donor darah itu tetap dilakukan. Nah ini juga kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah sedangkan untuk pelaksanaan donor darah untuk mobile unit memang berkurang kami lakukan karena tidak bisa kami lakukan dengan kumpul banyak. Tetapi ada di tempat-tempat tertentu yang bisa kita lakukan dengan mobil unit. Artinya ada satu ruangan khusus yang tersedia, namun tetap mengikuti aturan. Kalau dulu kan biasanya kalau donor darah dari beberapa kelompok masyarakat, misalnya dari karyawan, misalnya setiap hari jadi atau hari ulang tahun, pasti momen yang diambil itu adalah kegiatan donor darah yang paling menonjol mereka lakukan untuk kegiatan sosial itu ya, untuk bisa membantu sesama. Tetapi kami sekarang atur sesuai dengan protokol penanganan COVID ini, jadi orangnya kita atur gitu. Nah termasuk ya kalau ke Rumah Sakit Sangla dulu kan tempatnya terbatas, itu artinya dengan ada aturan orang lalu lalang ke rumah sakit sangat dibatasi ya, sehingga kami buka gerai di sini gitu. Jadi mulai diberlakukannya social distancing itu ya, karena banyak juga masyarakat yang sudah waktunya untuk melakukan donor darah, para relawan donor darah itu kemana kami harus donor darah,
Ya, artinya kami siapkanlah gerai di sini, hampir buka setiap hari. Kalau dilihat dari permintaan terus ada, permintaannya terus ada. Cuman peningkatannya saya kurang jelas itu. Tapi yang jelas untuk distribusi darah tetap kita bisa lakukan dan kita bisa penuhi gitu. Untuk di provinsi lah. Yang jelas sebelum pandemi ini kami sudah memenuhi standar pemenuhan darah itu 98%. 98% artinya setiap tahun kebutuhan darah sekitar 45.000 kantong itu terpenuhi. Artinya apa? Kalau 98,5% donor darah sukarela, pasien itu ketika dia membutuhkan darah itu tidak perlu dia harus membawa donor pengganti. Donor pengganti itu kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa berdana punia melalui donor darah itu, sehingga juga di samping memelihara kesehatan secara pribadi juga bisa membantu sesama untuk menyambung nyawa mereka, kan begitulah. Jadi sebelum situasi ini kami selalu memenuhi target yang kita kita targetkan setiap tahun terpenuhi. 98 lebih lah begitu. Jadi donor, kecuali donor pengganti itu adalah donor pengganti kita lakukan pada saat yang dulu itu adalah darah yang sangat langka, yang itu yang harus kita cari, misalnya seperti resus negatif, atau kadang-kadang ada darah yang AB misalnya yang agak langka. Memang itu kan tidak seperti golongan darah O, darah A masih aman itu, bro. Tetapi masih bisa kita atasi ya. Di sebelum pandemi ini. Sekarang pun kita tetap usahakan seperti itu. Artinya kita kan punya database, misalnya si A donornya sudah 2 bulan atau 3 bulan yang sehat, tapi kita panggil aja untuk dia donor, dia datang. Adanya social distancing sebagai protokol penanganan COVID-19 menjadi salah satu faktor menurunnya angka pendonor yang biasanya rutin melakukan donor darah memilih untuk menunda kegiatan tersebut. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.